Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang dibanggakan, pertemuan metafisika ketuhanan kita kali ini, kita membahas tentang ruh dan jiwa manusia. Kita tidak membahas zatnya ruh, kita juga tidak membahas zatnya jiwa. Tapi kita membahas tentang hakikatnya ruh, hakikatnya jiwa, hakikatnya kesadaran, dan asal-usul spiritual manusia. Para mahasiswa yang dibanggakan, kajian tentang ruh dan jiwa ini merupakan salah satu pembahasan paling mendalam, paling penting dalam metafisika ketuhanan. Jika fisika membahas tubuh sebagai materi, metafisika membahas dimensi non-materi yang menjadi sumber kehidupan, yang menjadi sumber kesadaran, yang menjadi sumber akal, yang menjadi sumber perasaan, dan sumber spiritual manusia. Tidak ada ruh dan tidak ada jiwa, maka tidak akan ada kehidupan. Tidak ada kesadaran, tidak ada akal, tidak ada perasaan, dan tidak ada spiritual manusia. Begitulah pentingnya pembahasan ruh dan jiwa dalam kajian metafisika ketuhanan. Pertanyaannya adalah, siapakah manusia sebenarnya? Apakah hanya tubuh fisik? Apakah itu, kalau sudah ada tubuh fisiknya, apakah itu sudah bisa dikatakan manusia? Atau harus ada unsur rohani yang menjadi hakikat dirinya? Para mahasiswa yang dibanggakan, manusia itu terdiri dari beberapa unsur, ya, atau beberapa komponen. Apa unsurnya? Yang pertama, ada unsur jasad. Jasad itu ya fisik kita ini, daging, tulang belulang, ya, badan kita, ya, anggota tubuh kita yang lainnya. Itu jasad namanya. Nah, apalagi ada jiwa, ya, atau nafs. Kemudian ada akal, kemudian ada kolbu, dan kemudian ada ruh. Ya, jadi ya, terbukti sama kita bahwa manusia itu tidak hanya ada jasad, tapi ada juga ya unsur-unsur metafisika lainnya. Para mahasiswa yang dibanggakan, sekarang kita bahas hakikat manusia dalam pandangan atau kajian metafisika. Metafisika ketuhanan memandang manusia bukan sekedar makhluk biologis, ya, yang tersusun dari unsur materi. Ya, ada badan, ada tangan, ada kepala, ada kaki. Ya. Nah, itu tubuh. Tubuh itu hanyalah wadah lahiriah, ya. Sedangkan hakikat manusia, ya, bukan terletak di tubuh, ya, tapi pada dimensi rohaniahnya. Itu hakikat manusia. Misalnya kepribadian, itu
hakikat manusia. Ya, itulah kualitas manusia. Ada pribadi uh, baik, kepribadian buruk. Itulah hakikat uh, manusia itu sebenarnya. Ada kesadaran, ya, ada orang yang bersalah, uh, cepat dia sadar, cepat dia bertaubat, cepat dia minta ampun. Tapi ada juga orang yang bersalah, berdosa, tapi tidak pernah sadar-sadar. Nah, disitulah perbedaannya. Hakikat dari uh, manusia itu ada moral, ya, moralnya bobrok, moralnya baik, ya. Situlah perbedaan potensi hakikat manusia. Kemudian spiritualitas, ya, ada orang yang, ya, suka mendengar kajian-kajian keagamaan, ya, nilai-nilai agama. Ya. Ada orang yang apa ya, sakit mungkin telinganya, ya, mendengar kajian-kajian keagamaan itu. Nah, situlah potensi kualitas hakikat manusia itu di spiritualitas, dan tidak dapat jelas sepenuhnya melalui proses biologis. Ya, tidak dapat dilihat dari, ditentukan dari fisik biologisnya, fisik tubuhnya. Bisa jadi fisiknya bagus, fisiknya baik, ya, tapi rohanianya itu belum tentu. Manusia dipahami sebagai makhluk yang memiliki dimensi fisik dan metafisik sekaligus. Jadi ada kesadaran di dalam diri manusia, itu dikatakan bahagian dari dimensi rohaniah manusia. Ya. Dan itu tidak terkait dengan fisik seseorang. Kita contohkan ketika seseorang bermimpi, tubuhnya tidak berada di tempat tidur, tetapi kesadarannya mengalami berbagai pengalaman, ya, yang tidak selalu terikat pada kondisi fisik tubuhnya. Ya, misalnya, ya, orang defabel umpamanya. Ya, faktanya fisiknya itu terbatas, ya, katakan tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, tapi ketika bermimpi dia merasakan sempurna, ya. Artinya, ya, eh, kesadaran manusia itu tidak eh, terkait, ya, tidak selalu terikat, ya, ya, dengan fisik dari seseorang. Para mahasiswa yang dibanggakan. Sekarang kita masuk kepada pengertian ruh dalam metafisika. Jadi apa ruh itu, ya? Ruh itu adalah unsur spiritual yang menjadi sumber kehidupan manusia. Tanpa ruh, ya, manusia tidak akan hidup, ya. Ya. Artinya ketika Tuhan memberikan ruh kepada manusia sewaktu dalam kandungan ibunya, dalam rahim ibunya, ketika berusia 120 hari, ketika ruh itu ditiupkan Tuhan, ya, ke janin itu, maka janin itu bisa melihat, janin itu bisa mendengar, janin itu bisa merasakan, dan Tuhan sudah memberikan kehidupan selanjutnya, ya, berapa umurnya, ya, berapa rezekinya, dan seterusnya. Ya, kalau janin itu, ya, dari mulai nol sampai 0 hari itu sudah
sudah hidup sebetulnya ya, sudah hayati. Tapi ketika roh itu ditiupkan 120 hari, maka manusia itu sudah hidup dengan sempurna. Ya, jadi dalam dalam tasawuf Islam, ya, ketika bayi sudah berumur 120 hari, seumpama dia keguguran ibunya, dia mati, itu wajib dilaksanakan penguburan, ya, seperti manusia normal. Tetap ya, ya, tetap dikuburkan seperti manusia normal. Padahal karena dia sudah berumur 120 hari. Dalam tinjauan tasawuf ya, eh, bahwa ketika bayi sudah berusia 120 hari itu dan sudah ditiupkan oleh Tuhan ruh ke dalamnya, itu dianggap manusia itu sudah sempurna. Ya, para mahasiswa yang Bapak banggakan. Ruh itu bersifat imateri, ya, ya tidak dapat ditangkap oleh panca indera saat ini. Ya mungkin satu saat ya bisa jadi, ya. Ya, tapi sekarang teknologi belum belum menemukan bagaimana cara menangkap ruh itu dengan teknologi, ya. Nah, dan tidak tunduk sepenuhnya pada hukum-hukum materi. Dalam tradisi Islam, ruh dipandang sebagai rahasia ilahi yang hanya diketahui secara terbatas oleh manusia. Jadi kata Tuhan, ketika orang bertanya tentang ruh, katakan, ya, itu urusanku, kata Tuhan. Karena manusia hanya diberikan sedikit saja ilmu tentang